orang yang tidak mau menjalankan puasa, besok di akhirat hukumannya, siksaannya digantung dan mulutnya mengeluarkan darah. Ini sangat mengerikan. Nah, untuk itulah kenapa manusia suruh berpuasa. Agar tahu sejarah kenapa manusia berpuasa, begini. Sebelum adanya kewajiban manusia berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pertama-tama menciptakan akal. Selanjutnya menciptakan nafsu. Pada saat itu akal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai akal, kemari maju." Akal maju ke hadapan Allah, ditanya, "Hai akal, siapakah kamu dan siapakah aku?" Kata Allah. Akal dengan lemah lembut menjawab bahwasanya hamba hanyalah seorang hamba yang sangat lemah, sedangkan Anda adalah Allah, Tuhan Sang Pencipta. Nah, dengan jawaban seperti itu Allah menyanjung bahwasanya akal bisa menduduki tempat yang paling tinggi baik dunia dan di akhirat kelak tatkala bisa membawa dirinya. Setelah memanggil akal, barulah nafsu dipanggil. "Hai nafsu, menghadaplah ke sini." Disuruh menghadap Allah, nafsu itu hanya bengang-bengong, nggak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Hai nafsu, kenapa diam saja? Maju kemari," kata Allah. "Siapakah engkau dan siapakah saya?" Jawabnya nafsu sangat nyeleneh banget, bro. Nafsu jawabnya, "Aku ya aku, kamu ya kamu." Bahasa Betawinya, "Gue ya gue, lu ya lu." Bajuk banget. Itulah nafsu, kurang ajar. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dengan nafsu. Akhirnya nafsu dilempar ke neraka jahanam yang penuh dengan kobaran api selama 100 tahun. Setelah dihukum di neraka jahanam yang berkobar apinya selama 100 tahun, di sana disiksa dengan kobaran api yang sangat menyala dan sangat panas. Setelah 100 tahun diangkatlah oleh Allah nafsu. Setelah itu ditanya lagi, "Hai nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku?" Jawabannya masih nyeleneh, bajuk banget ini nafsu. "Saya ya saya, kamu ya kamu. Aku ya aku, kamu ya kamu." Ini memang nafsu, makhluk yang kurang ajar. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafsu dilempar ke neraka, tapi nerakanya bukan neraka dari api, dilempar ke neraka lapar, yang merasakan lapar sepanjang waktu. Ini dilempar ke neraka lapar selama 100 tahun. Setelah di neraka lapar, akhirnya nafsu merasa lemah, merasa lemes, tidak berdaya. Setelah itu selama 100 tahun dilempar di neraka lapar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkatlah.
setelah diangkat ditanya, hai nafsu, siapakah kamu dan siapakah aku? Barulah nafsu mengakui bahwasanya hamba adalah seorang hamba yang lemah, yang tidak kuat, sedangkan Anda adalah Allah sang pencipta. Dengan itulah sejarah adanya puasa, sehingga Allah mewajibkan manusia berpuasa untuk bisa mengendalikan nafsu. Jadi tujuan utama pertama-tama Allah menciptakan puasa, mewajibkan puasa kepada manusia supaya bisa mengendalikan nafsu. Jadi nafsu merasa lemah, merasa lemas pada saat ditaruh, disiksa di neraka lapar. Perbedaan dari waktu ke waktu, Nabi Adam diwajibkan berpuasa 3 hari dalam sebulan, setiap bulan berpuasa. Nabi-nabi yang lain berpuasa, tapi berbeda dengan kita umat Islam. Contohnya Nabi Daud puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Dan bagi Nabi Muhammad dan umatnya diperintahkan berpuasanya bukan sehari atau 3 hari, tetapi dalam 1 bulan, 1 tahun diwajibkan berpuasa. Di bulan puasa itu bulan Ramadan, sebagaimana ayatnya mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudah. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan puasa di antara sebagai jalan untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bisa takwa kalau nafsunya tidak dikekang, tidak dikendalikan? Yang bisa mengendalikan nafsu adalah berpuasa. Ayyama ma'dudah, hanya beberapa hari yang telah ditentukan, yaitu di puasa di bulan suci Ramadan. Ini bagi orang yang beriman khususnya. Berikutnya, ancaman orang yang tidak mau menjalankan kewajiban puasa nanti pada akhir zaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak akan diberikan hukuman, digantung badannya dan keluarlah darahnya. Begitu rasa pedih dan sakitnya bagi orang yang tidak mau berpuasa dengan sengaja tanpa halangan. Tapi apabila memang tidak bisa berpuasa, tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan, Allah memberikan kemudahan, yaitu bisa diganti di hari esok setelah bulan suci Ramadan. Ini lur, bro, guys, semua permisa. Puasa untuk bisa mengendalikan diri, mencegah perbuatan mungkar, mengintrospeksi diri agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta, dan juga bisa merasakan tatkala lapar, haus, merasakan bagaimana banyaknya orang-orang yang tidak mampu makan karena miskin, karena tidak punya makanan. Tapi bagi kita orang yang beriman, berpuasa itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian semua yang melihat acara ini kiranya bisa menambah keimanan
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat lur, ingat bro, ingat guys, jalani puasa sesuai dengan aturan, sesuai dengan tata caranya. Kalau tidak, siap-siap besok mati digantung keluar darahnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramo Bargowo.